Sudah Amin. mandi? Sudah siapkan Alkitabnya? Karena kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan sebuah pujian, Ku Datang Ya Bapa. Anak-anak masih ingat lagu ini? Kita nyanyi sama-sama ya. Meskipun hanya secara online, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di dalam hati kami. Engkau yang memberikan kami sukacita untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak, Puji Tuhan. hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Anak-anak nyanyi di rumah dengan gerakan boleh bangkit berdiri, ajak adiknya, ajak kakaknya, papa mama juga boleh. Kita nyanyi ya. Burung pipit tidak menanam. Pakai gerakan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan.
selama seminggu ini sekolahnya baik-baik ya, walaupun mungkin agak susah karena melalui online, tapi anak-anak jangan menyerah, jangan putus asa, karena Tuhan pasti memberikan anak-anak hikmat untuk belajar meskipun dengan cara yang berbeda. Karena kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah pujian, mungkin anak-anak pernah ingat, kita pernah menyanyikan lagu ini, jangan pernah menyerah. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mengagungkan akan kebesaran Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Kami boleh
diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau mengurapi dia, biarlah urapan Tuhan menjadi bagian dalam diri hamba-Mu Tuhan, sehingga dia boleh dapat menyampaikan firman-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua, anak-anak-Mu dan semua yang menyaksikan siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian pada saat pagi hari ini? Pastinya baik, sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan pada saat pagi hari ini Kak Samuel akan bercerita kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik semua. Dan pada saat pagi hari ini sebelum Kak Samuel membagikan cerita firman Tuhan, Kak Samuel bertanya dahulu, apakah adik-adik masih ingat dengan cerita firman Tuhan minggu lalu? Ya, cerita firman Tuhan minggu lalu adalah yaitu Abraham mengutus hambanya untuk mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Dan ceritanya Eliezer, hambanya dari Bapak Abraham, berhasil membawa pulang seorang wanita yang cantik untuk dijadikan istri dari Ishak, anak Bapak Abraham. Selanjutnya, Ishak dan Ribka menjadi suami istri setelah mereka menikah, adik-adik. Nah, selang lama waktu mereka telah menikah menjadi keluarga, dan mereka tentunya merindukan seorang anak, adik-adik. Tetapi istrinya dari Ishak yaitu Ribka tidak dapat memiliki anak atau mandul, adik-adik. Jadi Bapak Ishak berdoa kepada Tuhan supaya istrinya dapat memperoleh anak, dan puji Tuhan adik-adik, dengan luar biasa Tuhan mendengar dan menjawab dari kesungguhan doa seorang Ishak. Lalu tidak lama kemudian Ribka pun hamil ataupun mengandung. Di dalam kandungannya adik-adik ada 2 orang anak, dan ini Tuhan janjikan sesuai dengan janjinya kepada Ribka dan Ishak. Nah, ternyata anak yang dikandung oleh Ribka itu anak kembar dan bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Lalu Ribka berdoa meminta petunjuk daripada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab doa dari Ribka dan berkata bahwa ia mengandung anak kembar yang nantinya akan menjadi 2 bangsa yang besar. Yang kedua akan menjadi bangsa yang lebih besar daripada yang pertama. Benar apa yang dijanjikan Tuhan kepada Ribka, bahwa Ribka akan melahirkan 2 orang anak, adik-adik. Dan dua-duanya adalah laki-laki. Dan bayi yang pertama yang lahir yaitu berwarna merah, seluruh tubuhnya berbulu, adik-adik. Dan karena itu ia dinamakan Esau, yang artinya yang berwarna merah. Dan bayi yang kedua, maka lahirlah dia, dan tangannya memegang tumit dari Esau, maka karena itu ia dinamakan Yakub. Dan Ishak dan Ribka sangat bergembira karena kenapa? Karena Tuhan memberikan 2 orang anak sekaligus di dalam keluarga mereka, adik-adik. Esau dan Yakub diasuh dengan baik oleh kedua orang tuanya. Nah, setelah mereka bertumbuh bersama-sama, mereka tumbuh menjadi besar, menjadi anak sebesar kalian. Dan pada saat itu mereka sangat senang sekali bermain-bermain. Sedang Esau
senang bermain di luar bersama-sama dengan binatang-binatang. Dia suka berlari-lari dengan binatang dan dia tidak suka tinggal di rumah, dan sehingga ia tidak banyak mendengar cerita dari ibunya. Sedangkan Yakub, ia sangat senang tinggal di rumah, dan karena itu ia lebih banyak mendengar cerita dari ibunya, dan ia suka tinggal di rumah, dan ia banyak belajar, termasuk belajar memasak dari ibunya. Setelah dewasa, Esau menjadi seorang pemburu adik-adik. Nah, ia lebih suka bermain di hutan untuk berburu, dan ayahnya Ishak menyukai buruan dari Ishak ini, seperti misalnya kijang atau rusa dan lain sebagainya. Dan karena itu ayahnya Ishak mengasihi Esau, dan sedangkan seorang dari Yakub tidak suka berburu, melainkan ia suka tinggal di rumah. Nah, Esau suka memasak dan membantu pekerjaan daripada ibunya. Ia suka belajar dan mendengar cerita daripada ibunya, dan sehingga ia menjadi seorang tukang masak. Dan selanjutnya adik-adik, Ribka bercerita kepada Yakub bagaimana Yakub dilahirkan sebagai anak yang kedua, tetapi memegang tumit kakaknya Esau. Dan Ribka juga, ibunya, bercerita kepadanya bahwa Esau sebagai anak yang pertama, ia mendapat hak kesulungan, dan Esau juga akan menggantikan ayahnya Ishak menjadi kepala keluarga kalau ayahnya meninggal. Dan Esau juga menerima kekayaan yang lebih besar daripada Yakub adiknya. Dan pada saat itu adik-adik, Yakub mulai merenung dan berpikir, dan ia berkata, seandainya saya menjadi anak yang pertama, tentunya saya akan mendapatkan hak kesulungan itu, dan saya akan menjadi tuan atas kakak saya Esau, dan tentunya saya juga akan mendapat hak kekayaan dari orang tua saya. Dan Yakub mulai memikirkan bagaimana caranya supaya ia mendapat hak kesulungan itu. Pada suatu hari adik-adik, Esau pulang dari berburu, dan ia mau mengolah buruannya menjadi makanan. Tetapi karena ia terlalu lama untuk mengolah buruannya menjadi makanan, tiba-tiba ia mencium bau makanan yang sedap, yang enak dari dapur. Ketika ia menghampirinya, ia melihat bahwa adiknya sedang memasak sup kacang merah yang enak. Lalu ketika ia melihat adiknya memasak sup kacang merah itu, Esau berkata kepada adiknya Yakub, "Yakub, berikanlah kepadaku masakanmu yang enak itu. Aku sangat kelaparan." Lalu Yakub mulai berpikir, dan ia teringat akan misinya dan rencananya untuk mendapatkan hak kesulungan dari kakaknya. Dan Yakub menjawab Esau dan berkata, "Aku akan memberikan sup kacang merahku ini, tetapi kamu harus berjanji dahulu kepadaku untuk memberikan hak kesulunganmu." Dan Esau pun menjawab, "Untuk apa hak kesulunganku itu? Sebentar lagi aku akan mati, Yakub." Dan Esau menjawab, "Untuk apa lagi hak kesulunganku itu? Sebentar lagi aku akan mati." Lalu Yakub berkata sekali lagi, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Lalu Esau bersumpah. Dengan bersumpah ia menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan menukarkannya dengan kacang merah yang enak itu. Dan demikianlah Yakub mendapatkan hak kesulungan itu daripada kakaknya dengan memberikan roti dan kacang merah yang enak itu.
Setelah makan dan minum dengan rakusnya Esau, lalu ia pergi kembali lagi. Dan Yakub sangat senang sekali mendapatkan hak kesulungan itu dari kakaknya. Jadi adik-adik, dari cerita yang telah kita dengarkan pada saat pagi hari ini, kita boleh ambil hikmatnya, yaitu jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan supaya tidak ada yang namanya penyesalan pada akhirnya. Jadi mintalah petunjuk daripada Tuhan dan mintalah hikmat daripada Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan yang Kak Samuel sampaikan pada saat pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu saat pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu melakukannya Tuhan. Dan kami mau tertuju kepadamu Tuhan dan bahkan meminta hikmat-Mu untuk setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan anak-anak yang dengar-dengaran kepadamu Tuhan Yesus, dan mau melakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi orang tua kami Tuhan, bagi saudara-saudara kami, dan bahkan Tuhan bagi orang-orang yang di luar sana yang berkekurangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Dan inilah kehidupan kami yang ada pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena Kau ada, di diri Kau ada.